STY dan egonya tidak akan bawa tim nasional Indonesia ke Piala Dunia tahun 2026. Hal ini sudah menjadi kesimpulan sekelompok massa fanatik pendukung tim nasional Indonesia setelah melihat beberapa pertandingan yang dijalani tim nasional Indonesia baik dalam kualifikasi ketiga Piala Dunia maupun dalam kompetisi AFF yang baru berusia berakhir beberapa hari lalu. Publik tidak bisa memungkiri keberadaan STY sebagai pelatih tim nasional Indonesia telah menorehkan berbagai prestasi gemilang sekaligus mengharumkan nama bangsa Indonesia. Sungguh pun demikian, akibat keberhasilan itu telah membentuk ekspektasi pendukung tim nasional Indonesia lebih tinggi untuk melihat tim nasional Indonesia masuk sebagai satu peserta yang mewakili Asia dalam turnamen akbar Piala Dunia tahun 2026. Tetapi faktanya ekspektasi publik ini tidak simetris dengan ego dan kemampuan STY mempertahankan eksistensi dan mutu permainan dari waktu ke waktu. Hal ini bisa terjadi karena STY tidak bisa membaca secara utuh keinginan publik dan STY tidak bisa merendahkan sedikit saja egoismenya untuk meningkatkan performa pemain secara tim. Kita tidak pernah meragukan standar kualitas STY sebagai pelatih timnas, tetapi bahasa dan budaya akan membuat timnas Indonesia terpuruk dalam kualifikasi Piala Dunia selanjutnya ini. Pengalaman tim nasional Indonesia menghadapi tim China yang dalam hitung-hitungan kita harus menang begitu mudah dibuyarkan seorang STY setelah kita kalah 2-1 dari China. Hal ini begitu mudah terjadi karena secara teknis STY tidak memiliki keterampilan lebih, karena STY bukan seorang top pemain internasional dan STY terlalu egois dengan keinginannya sendiri dan sulit menerima masukan orang lain. Hasilnya pemain andalan seperti Tom Haye dicadangkan, Eliano tidak dilirik sama sekali, penempatan pemain tidak sesuai skillnya. Hal ini membuat permainan kacau balau. Tim Indonesia harus membuang kesempatan tidak memperoleh poin dari China. Yang publik ragukan egoisme STY ini akan menciptakan petaka-petaka baru bagi tim nasional Indonesia. Sekalipun PSSI sudah menghadirkan pemain-pemain Eropa Greta untuk memperkuat tim nasional Indonesia, jika STY mengedepankan egonya dan mengacak-acak posisi pemain tidak sesuai dengan skillnya, bukan tidak mungkin STY akan mengulangi lagi sejarah kekalahan dari China. Bahkan dengan kekalahan beruntung tim nasional Indonesia dalam turnamen AFF baru-baru ini, maka publik mulai bertanya, jangan-jangan kemenangan Indonesia atas Arab Saudi hanyalah keberuntungan semata. Dalam hal ini PSSI harus segera evaluasi kembali kinerja STY, sebelum penyesalan dan kekecewaan publik akibat kelalaian STY.